Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan saya mau pastikan bahwa kita semua senantiasa bersemangat untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan lewat renungan di tengah minggu ini. Mari kita sama-sama kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ubah hatiku seperti hati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ikuti pujian ini. Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari Bapak Saudaraku, kita sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, amin, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, mari sama-sama katakan, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus
salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami datang dan merendahkan hati. Kami berkata, Tuhan ubahkan kami. Berikan kami kasih-Mu dan anugerah-Mu. Berikan kami cinta-Mu dan pandangan-Mu tertuju pada kami. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Raja kami dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur seperti pujian yang kami barusan naikkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu memberikan inspirasi, menguatkan kami, menyatakan kesalahan, memimpin kami ke dalam kebenaran. Dan kami percaya ketika kami berhenti mendengarkan firman ini akan terus bekerja dan terngiang dalam pikiran, dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar segala sesuatu apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya berasal dari Engkau. Hikmat berasal daripada-Mu Tuhan. Dan berkati setiap Bapak Saudaraku yang hari ini mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, satu lagu yang indah Bapak Saudaraku mengatakan bahwa ubah hatiku seperti hatimu. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sesuatu hal yang saya renungkan beberapa lama. Ini menjadi satu hal yang sangat penting, yaitu satu kata yang berjudul semangat. Ya, sebelum kita mulai, ayo sama-sama bilang sama diri sendiri, semangat, semangat. Ya, ya. Hari ini saya akan ambil dari Amsal 18 ayat 14. Sekali lagi dari Amsal 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hari ini kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah bersemangat, yang kedua adalah semangat yang patah. Nanti kita akan bahas. Kata semangat ini memiliki arti bahwa yang pertama itu adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Ya. Yang kedua adalah kehidupan batin manusia. Sekali lagi,
Kata semangat itu mengandung arti yaitu roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Yang kedua, kehidupan batin manusia. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus diam di dalammu? Kalau Roh Kudus diam di dalam kita, artinya kita punya semangat. Yang ketiga, kata semangat itu berarti kekuatan. Dan yang keempat, ini yang paling saya suka. Kata semangat itu berarti gairah untuk bekerja atau berjuang. Sekali lagi, kata semangat itu artinya gairah untuk bekerja atau berjuang. Ya, hari ini kita semua di sini sedang berjuang, Bapak Saudaraku ya. Di dalam bahasa Inggris, kata semangat ini berarti spirit dan ada beberapa persamaan kata. Salah satunya adalah momentum atau keuletan, tidak pernah menyerah. Dan ada satu lagi bahwa semangat dalam bahasa Inggris itu artinya action atau tindakan. Jadi kalau kita bersemangat bukan diam aja. Karena kalau semangat diam aja pasti jadinya loyo lagi. Tapi kalau udah bersemangat melakukan sesuatu, bertindak, maka apa yang kita harapkan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Ya. Di dalam Amsal 18 ayat 14 yang tadi kita sudah baca, di sini ada dua tipe manusia yang Alkitab gambarkan. Yang pertama adalah orang yang bersemangat. Ya, di sana dibilang bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi, kalau ada orang yang bersemangat, dia dapat menanggung atau dia dapat meringankan. Dalam beberapa versi Alkitab disebutkan dapat meringankan penderitaannya. Kalau kita bersemangat sekalipun mungkin dalam keadaan yang susah, tapi itu terlihat sepertinya enggak terlalu susah. Karena apa? Karena kita bersemangat. Setuju ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Nah, orang yang bersemangat ini saya bisa gambarkan dalam kisah seseorang yang bernama Bethany Hamilton. Bethany Hamilton ini dia adalah seorang gadis dan dia itu tinggal di Amerika dekat sekitar Hawaii gitu ya. Dan dia kesenangannya itu berselancar. Satu waktu tangannya digigit ikan hiu pada saat berselancar dan akhirnya dia cacat gitu. Di dalam kecacatannya dia berputus asa. Dia hilang semangatnya. Sampai satu waktu dia ikut menjadi volunteer ketika terjadi tsunami di Thailand, Aceh dan Thailand waktu itu. Dan di sana dia melihat bagaimana banyak anak-anak yang trauma ketika melihat air laut. Tapi dia sendiri juga trauma karena tangannya hilang gara-gara di laut ya. Tapi dia berusaha untuk mengajarkan anak-anak ini berselancar. Dan ketika dia kembali dalam kondisi yang tadinya patah semangat, dia mulai bersemangat lagi. Dia mulai meminta untuk dibuatkan special edition papan selancar khusus untuk dia. Ya, dan akhirnya apa? Hari-hari ini dia menjadi juara, selalu menjadi juara untuk selancar air kelas wanita ya. Kenapa bisa gitu? Karena dia bersemangat. Dia semangat dalam berlatih dan saya percaya itu nggak mudah. Berselancar dengan satu tangan tuh nggak mudah, ya. Nah, tapi orang yang bersemangat itu dapat menanggung atau meringankan penderitaannya. Oke, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang patah semangat. Jadi kalau yang pertama ada orang yang bersemangat, tipe yang kedua adalah orang yang patah semangat. Orang yang patah semangat itu adalah orang yang hilang pengharapannya. Kalau harapannya saja udah hilang, dia mau berjalan mau arahnya kemana? Ya. Nah, di Amsal 17 ayat 22, Amsal 17 ayat 22, di sana mengatakan bahwa
firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam beberapa versi Alkitab di sana dikatakan juga bahwa semangat yang patah itu membuat sakit. Jadi kalau orang kita nggak bersemangat itu membuat sakit. Jadi hari ini mari Bapak Ibu Saudaraku kita memilih untuk bersemangat. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dapat bersemangat? Yang pertama, mari kita menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati, menghampiri Tuhan dengan kerinduan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Ada satu kisah tentang bersemangat dari poin yang pertama yang saya mau katakan. Di dalam Lukas 24, di sana diceritakan bahwa ketika Yesus bangkit, ada 2 orang muridnya berjalan ke Emmaus. Dia dalam kondisi yang putus asa. Karena selama ini yang dia rindukan Yesus yang mereka begitu banggakan tiba-tiba hilang begitu saja. Singkat cerita ketika dia berjalan di Emmaus, menuju Emmaus, ada seseorang yang berbicara dan dia menerangkan banyak hal tentang apa yang terjadi. Di ayat-ayat terakhir dalam Lukas 24 ini dia bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika orang ini menyampaikan firman? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita akan berkobar-kobar. Amin. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, hati kita akan berkobar-kobar. Kalau kita mau menjadi orang yang bersemangat, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sudah menyediakan banyak fasilitas lewat internet, lewat multimedia dan banyak hal. Tuhan menyediakan berbagai hamba Tuhan yang diurapi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa memperlengkapi kehidupan kita lewat itu semua. Poin yang kedua Bapak Ibu, agar kita menjadi semangat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang membangun hidup kita. Sekali lagi, poin yang kedua, kalau kita mau bersemangat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang membangun hidup kita. Dalam Mazmur 1 ayat 1, di sana berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari-hari ini, mari kita bisa berteman dengan banyak orang. Dan kita harus berteman dengan banyak orang. Tetapi kita bergaul, kita memilih orang-orang yang membangun hidup kita. Ayat firman Tuhan di sini bilang, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa pencemooh? Beberapa minggu ini saya terus memikirkan tentang kata-kata pencemooh. Ternyata pencemooh ini adalah orang-orang yang suka mengkritik, orang-orang yang suka merendahkan, orang-orang yang suka berbicaranya buruk. Jadi kalau kita mau tetap bersemangat, hindari orang-orang pencemooh, hindari orang-orang yang suka mengkritik, hindari orang-orang yang suka bicaranya buruk saja. Amin. Dan saya bersyukur bahwa hari-hari ini Tuhan membawa saya kepada satu kelompok komunitas, di mana komunitas saya adalah orang-orang yang suka belajar. Jadi karena sekarang banyak aplikasi, banyak webinar, banyak seminar-seminar gitu, mereka selalu belajar dan banyak hal yang baru. Dan itu mendorong saya juga untuk belajar. Dan setiap hari juga saya bertemu dengan orang yang antusias. Ya walaupun antusiasnya dalam hal sayuran gitu, tapi itu memotivasi saya untuk selalu lebih lagi, selalu lebih lagi, selalu ingin. Dan setiap pagi saya nggak pernah menjadi lemah, tapi justru saya semakin bersemangat.
Semakin saya bilang, saya harus mencapai puncak potensi dalam hidup saya. Dan saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang bersemangat, banyak orang-orang yang bisa diberkati. Banyak orang-orang yang bisa kita impartasikan kasih Tuhan. Dan saya juga yakin ketika kita bersemangat, maka ada kekuatan Tuhan beserta dengan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dan firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita sama-sama berdoa. Dan biarlah kiranya firman ini menjadi berkat buat hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus bersemangat karena Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Dan hari ini untuk setiap Bapak Saudaraku yang mendengarkan firman, Tuhan Engkau yang tahu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan dalam hati yang terdalam dalam hidup kami, Tuhan mengenal kami. Kalau hari ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami patah semangat, yang sedang kekurangan Tuhan, kekuatan, kami berdoa, Tuhan biarlah kasih-Mu Engkau nyatakan bagi setiap mereka. Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang bangkitkan roh mereka, semangat mereka. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri setiap kami membakar kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang bersemangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami musrahkan tubuh, jiwa dan roh kami sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah kiranya kasih-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu beserta dengan kami dan seisi rumah kami. Dan biarlah kami dan seisi rumah kami juga senantiasa menyembah dan melayani Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.